Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lolita Pinky Azhara dengan NIM 036 dari kelas A Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik angkatan tahun 2025. Dalam rangka memenuhi tugas pengantar manajemen dan administrasi logistik yang diampu oleh Bu Lulu, saya akan membuat video pelajaran dengan materi dasar dan ruang lingkup manajemen dan administrasi logistik. Yang pertama yaitu definisi logistik menurut para ahli. Kita mulai dari definisi logistik. Yang pertama, menurut Balau tahun 2004, logistik adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian aliran barang, jasa, dan informasi dari titik asal ke titik konsumsi secara efisien dan efektif. Definisi ini menekankan pentingnya pengelolaan arus barang dan informasi agar proses berjalan secara optimal. Kemudian, menurut Bowersock, Kos, dan Koper tahun 2013, menjelaskan bahwa logistik merupakan bagian dari supply chain management yang fokus pada pergerakan, penyimpanan, dan pelayanan barang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sementara itu, menurut CSCMP tahun 2020, logistik mencakup proses pengelolaan aliran barang, jasa, dan informasi dari hulu ke hilir secara efisien. Dari ketiga definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa logistik berfungsi memastikan barang mengalir secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan juga bahwa logistik adalah kegiatan mengelola perpindahan barang dan informasi agar seluruh proses bisnis dapat berjalan secara lancar dan memberikan hasil yang terbaik bagi pelanggan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen dan administrasi logistik. Pada slide ini, kita melihat bahwa ruang lingkup logistik sangat luas dan mencakup berbagai aktivitas kunci. Di antaranya yaitu transportasi atau pengiriman barang, manajemen pergudangan, manajemen persediaan, dan pengemasan dan penanganan material, pemrosesan pesanan, sistem informasi logistik, distribusi ke pelanggan, dan terakhir yaitu pengembalian barang atau reverse logistik. Seluruh aktivitas ini saling terhubung dan berfungsi untuk mendukung kelancaran arus barang dari perusahaan ke pelanggan. Yang selanjutnya itu ada perbedaan logistik dan supply chain management. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang sering menimbulkan kebingungan yaitu perbedaan antara logistik dan supply chain management atau SCM. Logistik berfokus pada aktivitas operasional seperti transportasi, pergudangan, packing, inventory, material handling, dan distribusi. Logistik lebih banyak mengatur kegiatan fisik yang terjadi di dalam dan luar perusahaan agar memastikan barang berjalan dengan benar. Sebaliknya, SCM atau Supply Chain Management memiliki cakupan yang lebih luas. Menurut Chopra dan Mendel tahun 2016, SCM adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh proses dari pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen akhir secara menyeluruh. SCM memperhatikan hubungan antar perusahaan, pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, pengelolaan supplier, hingga kolaborasi dengan pelanggan. Jika logistik adalah aktivitas mengatur barang agar sampai tepat waktu, maka SCM adalah strategi besar yang mengatur seluruh jaringan perusahaan mulai dari supplier pertama sampai ke pelanggan terakhir agar dapat menciptakan nilai yang maksimal. Selanjutnya yaitu mengapa logistik dan SCM saling terkait? Bahwa logistik dan SCM tidak bisa dipisahkan. SCM tidak dapat berjalan tanpa adanya sistem logistik yang kuat. Logistik menjadi tulang punggung operasional SCM, sedangkan SCM mengatur strategi besar dan koordinasi antar pihak di dalam rantai pasok. Ketika logistik berjalan dengan baik, misalnya pengiriman teratur, stok terkontrol, dan gudang efektif, maka SCM dapat menciptakan aliran barang yang lancar dan menekan biaya secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan utama logistik. Setelah memahami definisi dan perbedaannya, mari kita lihat tujuan utama logistik. Para ahli seperti Balau dan Bowersock menyebutkan bahwa tiga tujuan besar logistik yaitu efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pelanggan. Yang pertama ada efisiensi. Efisiensi berarti melakukan kegiatan logistik dengan biaya yang serendah mungkin, namun tetap menghasilkan kinerja yang baik. Sebagai contoh, perusahaan harus mampu mengatur moda transportasi yang paling hemat,
mengefisiensikan aktivitas pergudangan, dan menjaga agar persediaan tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Menurut Balau 2004, efisiensi logistik sangat menentukan daya saing perusahaan, terutama dalam industri yang sensitif terhadap biaya. Yang kedua yaitu ada efektivitas. Efektivitas berarti kegiatan logistik berjalan sesuai tujuan, yaitu memastikan barang tersedia pada waktu yang tepat, dengan kualitas yang sesuai, dan pada lokasi yang diinginkan oleh pelanggan. Efektivitas bukan hanya sekedar menekan biaya. Yang selanjutnya yaitu ada kepuasan pelanggan. Tujuan terakhir adalah memastikan pelanggan merasa puas terhadap layanan logistik. Menurut Gianni Laporte dan Musmano tahun 2004, aspek yang mempengaruhi kepuasan pelanggan antara lain yaitu ketepatan waktu pengiriman, keakuratan pesanan, kondisi barang yang diterima, dan informasi pengiriman yang jelas. Jika ketiga tujuan tersebut tercapai, maka logistik dapat memberikan nilai tambah tinggi bagi perusahaan dan meningkatkan daya saing. Yang selanjutnya yaitu ada dampak logistik terhadap perusahaan. Logistik yang baik dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, antara lain mengurangi biaya operasional, meningkatkan keunggulan bersaing, mempercepat waktu layanan pada pelanggan, meningkatkan profit dan efisiensi, membangun loyalitas pelanggan menjadi nilai tambah dalam pemasaran. Dengan kata lain, logistik bukan hanya aktivitas pendukung, tetapi bagian strategis yang mempengaruhi keseluruhan kinerja perusahaan. Yang selanjutnya yaitu hubungan logistik dengan produksi. Dalam proses produksi, penting bagi perusahaan untuk memiliki bahan baku yang tersedia tepat waktu. Menurut Starr dan Miller tahun 2017, produksi sangat bergantung pada sistem logistik yang mampu menyediakan bahan baku, komponen, dan suku cadang secara konsisten. Jika logistik tidak berjalan dengan baik, produksi bisa terhenti dan hal ini bisa menyebabkan kerugian yang besar. Selanjutnya yaitu hubungan logistik dan pemasaran. Pemasaran berfokus pada bagaimana perusahaan menawarkan produk kepada pelanggan. Namun, janji pemasaran baru dapat ditepati ketika logistik mampu mengirimkan barang dengan cepat, tepat, dan aman. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, logistik merupakan bagian penting dari strategi pemasaran karena mempengaruhi saluran distribusi dan layanan pelanggan. Jika pemasaran menjanjikan produk akan sampai dalam 24 jam, maka logistik yang menjalankan komitmen itu. Terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, logistik merupakan proses penting dalam mengelola aliran barang, informasi, dan layanan secara efisien dan efektif. Logistik berbeda dengan SCM, di mana SCM mencakup jaringan lebih luas. Tujuan utama logistik adalah efisiensi biaya, efektivitas operasional, dan kepuasan pelanggan. Logistik juga memiliki hubungan erat dengan fungsi produksi dan pemasaran, sehingga perannya sangat menentukan kelancaran operasional dan daya saing perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya yakin dalam penyampaian materi ini masih banyak kekurangan, sehingga saya sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.